Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya D. Istanto, guru MTS Darussalam Sumedang Sari, Kecamatan Belmadang Timur, Oku Timur, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 LPTK Win Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hari ini Kamis 12 Januari tahun 2023 akan melakukan uji kinerja dengan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah saya MTS Darussalam Sumedang Sari. Kepada dosen penilai mohon bimbingannya. Berikut adalah video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita ketemu kembali untuk belajar di semester 6. Awal kita nanti akan membahas perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silakan kawan-kawannya dipimpin untuk berdoa. Kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillah. Untuk selanjutnya, sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada wakil ketua kelas, silakan maju untuk menjadi dirijen. Monggo. Yang lain dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, agar belajar kita lebih semangat, coba Mbak Indahara pimpin kawan-kawannya untuk tepuk semangat agar belajar kita hari ini menjadi lebih semangat. Monggo, silakan. Mari teman-teman, semuanya kita tambah semangat. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki materi perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, saya ingatkan kembali bahwa di minggu yang lalu kita belajar materi tentang dakwah Nabi Muhammad periode Mekah maupun periode Madinah. Masih ingat bagaimana cara Nabi berdakwah? Kemarin ada dua cara dalam Nabi berdakwah. Pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, yang kedua terang-terangan.
Nah, setelah Rasulullah wafat, umat Islam itu mengalami kebingungan, sehingga materi kita akan membahas tentang perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum itu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah di antara kalian yang hari ini tidak masuk? Ada? Dua. Ahmad Ainur Rasid sakit. Oh, ini kawan kita ada yang sakit. Mari kita doakan semoga segera sembuh dan kita yang belajar hari ini diberikan kesehatan dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ahmad Nur Fadil Zubdi hadir. Aisyatu Rodia, Aklis Muammar Kadafi, Arini Faradila. Berarti yang tidak hadir hanya Ahmad Nur Rasid ya, karena sakit ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, melalui proses pembelajaran diharapkan kalian mampu menjelaskan oleh Khulafaur Rasyidin dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui proses pembelajaran, siswa mampu meneladani perilaku istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah melalui diskusi kelompok. Jadi di akhir pembelajaran kita nanti saya akan membagikan LKPD, kalian kerjakan secara masing-masing. Setelah itu kita akan melakukan diskusi. Jadi melalui kegiatan diskusi, untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan berbagai kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dengan baik dan benar. Materi kita adalah sekarang kita lihat pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata khulafa, itu dalam bahasa Arab jamak dari khalifah yang artinya pengganti. Sementara ar-rasyidin adalah kata jamak dari ar-rasyid yang artinya yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Sementara pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita mulai pelajaran. Rasulullah itu wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah atau 8 Juni 632 Masehi. Kalau Rasulullah lahir itu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Nah, apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat? Umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak mewariskan siapa calon penggantinya. Sehingga beberapa kelompok itu merasa berhak untuk menjadi pemimpin negara menggantikan Rasulullah. Kalau kedudukan Rasulullah sebagai Rasul itu tidak bisa diganti oleh siapapun, karena Rasul, Nabi itu hak prerogatif Allah. Tapi sebagai pengganti pemimpin pemerintahan harus segera ada yang mengganti agar kondisi umat Islam menjadi kondusif. Nah, kelompok yang berbeda pendapat itu, yang pertama ada kelompok kaum muhajirin. Mereka mencalonkan Abu Bakar Siddiq
karena pernah menggantikannya sebagai imam sholat. Kelompok yang kedua adalah kelompok Ansor. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah sehingga Islam bisa berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, ada keluarga dekat Rasulullah mencalonkan Ali bin Abi Thalib karena keluarga dekat Rasul sekaligus menantu dan sepupu Rasulullah. Itu Ali. Terjadilah musyawarah di satu tempat yang namanya Sakifah Bani Saidah. Mereka masing-masing berargumentasi dan meyakini calon mereka itulah yang harusnya dipilih. Sehingga muncullah Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa pemimpin pengganti Rasulullah itu harus orang Quraisy. Dan orang yang pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat ketika Rasul sakit. Atas pendapat dan usulan Umar itulah sepakatlah para pemimpin itu memilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sebagai khalifah yang pertama dalam catatan sejarah Islam. Setelah menjadi khalifah, apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar? Yang pertama adalah memerangi kaum murtad. Yang kedua adalah kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Karena di masa Rasulullah, Al-Quran itu belum dibukukan seperti buku yang kita kenal sekarang. Jadi tulisan Al-Quran itu berada di hafalan para sahabat, di kulit binatang atau di batu-batuan. Sehingga atas usulan Umar bin Khattab, setelah terjadinya perang Yamamah, Umar itu mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dibukukan. Kemudian yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Yang pertama, memerangi kaum murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari Islam. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian mereka menolak membayar zakat. Dan beberapa kelompok itu mereka kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya atau paganisme dengan menyembah batu atau menyembah berhala. Dan meninggalnya Rasulullah itu menjadi alasan pemurtatan dan pembangkangan mereka. Gerakan pemurtatan atau riddah itu dipelopori oleh kepala-kepala suku. Apa tindakan Abu Bakar dalam menghadapi mereka? Yang pertama, ia mengajak kelompok yang murtad dengan cara damai. Jika mereka memilih perang, maka umat Islam akan menghadapinya dengan berani. Nah, setelah itu muncul nabi palsu yang dilatar belakangi oleh rasa iri terhadap keberhasilan Nabi Muhammad membangun masyarakat baru. Siapa saja nabi palsu tersebut? Yang pertama ada Aswad al-Ansi yang berasal dari suku Badui di Yaman. Yang kedua ada Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Yang ketiga ada Malik bin Nuwairoh. Dan yang keempat ada Musailama al-Kazab. Inilah yang paling banyak pengikut, bahkan untuk memberantasnya saja banyak para penghafal Quran yang gugur dalam perang memerangi Musailama al-Kazab. Dalam mengatasi munculnya nabi palsu ini, sehingga terjadi peperangan yang kemudian dikenal dengan Perang Yamamah. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Pengumpulan lembaran-lembaran Al-Quran yang diusulkan oleh Abu Bakar yang kemudian dibukukan itu dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Selanjutnya, hasil dari pengumpulan mushaf ini itu kemudian disimpan di rumahnya Abu Bakar dan digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran saat itu. Setelah Abu Bakar meninggal, mushaf Al-Quran atau hasil pembukuan Al-Quran itu kemudian disimpan di rumah Hafsah binti Umar. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam.
Ini terjadi pada abad ke-7 sampai 19 dan dianggap sebagai hal yang wajar sebagai tindakan politik. Kemudian strategi Abu Bakar dalam melakukan perluasan wilayah Islam, Abu Bakar selalu menganjurkan kepada wilayah baru untuk masuk Islam dengan damai dan jaminan perlindungan harta dan jiwanya. Kalaupun mereka tidak mau masuk Islam, asal mereka tidak memusuhi Islam, Abu Bakar juga tidak akan memerangi mereka. Tetapi mereka harus membayar jizyah atau pajak jiwa. Jika dua opsi itu tidak ada yang dipilih oleh mereka, barulah umat Islam di bawah pimpinan Abu Bakar akan memerangi mereka. Kemudian wilayah yang menjadi target perluasan Islam itu ada Persia, Irak, Suriah atau Sam, dan bagian barat adalah Jazirah Arab. Itu kebijakan-kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Sekilas tentang kehidupan Umar. Sebelum masuk Islam, Umar itu adalah orang yang paling memusuhi Islam, bahkan sejajar dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian Umar juga termasuk golongan yang awal masuk Islam. Nama besar Umar itu memberikan pengaruh terhadap proses dakwah Rasulullah. Bahkan ada satu riwayat yang menyebut bahwa orang yang pertama kali mengajukan usul agar dakwah dilakukan secara terbuka itu Umar. Karena Umar sebelum masuk Islam terkenal sebagai, ya kalau sekarang mungkin preman besar lah, tapi preman nggak gemen-gemen. Kemudian setelah masuk Islam, Umar ini orang yang kritis terhadap keputusan Rasul. Ia tegas terhadap perkara yang benar dan salah, sehingga umat Islam memberinya gelar Al-Faruq. Kalau di masa ia masih kafir, Umar mendapat gelar singa padang pasir karena sangat berani memusuhi Islam. Tapi setelah masuk Islam, ia menjadi orang yang tegas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Umar merupakan penasehat utamanya. Jasanya apa? Yang pertama adalah perluasan wilayah Islam. Pada masa Umar bin Khattab inilah terjadi perluasan wilayah Islam secara besar-besaran, yang kemudian dalam sejarah Islam peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Futuhat al-Islamiyah. Wilayah yang disebarluaskan ada Suriah, kemudian Persia, Mesir, sampai Eropa Timur. Itu di masa Umar. Kemudian Umar juga membagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat Islam itu menjadi beberapa provinsi. Dan pemimpin dalam provinsi itu juga sudah bernama gubernur. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi gubernur Kufah. Kemudian Amru bin As menjadi gubernur Mesir. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur Damaskus. Jasa yang kedua adalah menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Ia membentuk Baitul Mal, kemudian ada sistem gaji pertama dalam sejarah Islam, dan memberikan santunan kepada seluruh rakyat berdasarkan lamanya memeluk Islam. Dan jasa yang ketiga dari Umar bin Khattab adalah menetapkan kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah itu dihitung sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Dan hijrah menandai pembagian surah-surah Al-Quran. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari dua Khulafaur Rasyidin yang baru saja kita bahas?
Yang pertama dari Abu Bakar. Abu Bakar itu tegas dan teguh memegang kebenaran. Kemudian yang kedua, Abu Bakar memberantas gerakan yang telah menyalahi Islam. Yang bisa kita ambil pelajaran dari Umar, yang pertama mengenalkan nilai-nilai demokrasi. Yang kedua mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pejabat yang dipilih berdasarkan kecakapannya. Jadi tidak ada istilah nepotisme. Dan yang keempat adalah pemimpin itu harus menerima dan siap dikritik oleh rakyat. Sementara gaya kepemimpinan dari Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar lembut tetapi tegas, Umar cerdas, tegas, dan mementingkan kepentingan rakyat. Itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham dengan materi kita hari ini? Coba, kalau nggak ada yang ditanyakan, sebelum saya membagikan LKPD, saya ingin mengetes kefokusan kalian. Coba ini warna apa? Ini? Ini? Kuning. Masih fokus. Ini? Biru. Kalau warna tulisannya? Kalau warna tulisannya? Biru apa hitam? Biru. Coba ingat pertanyaannya. Ya, ingat pertanyaannya. Ini warna apa? Kalau warnanya merah, tulisannya kuning. Masih fokus. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD. Sebelum nanti kita berdiskusi, silahkan beri nama, kemudian kerjakan dengan cara menyilang. Yo, LKPD itu kalau bahasa dulu LKS lah, atau lembar kerja siswa. LKPD itu berarti kepanjangan dari lembar kerja peserta didik. Tulis nama kalian masing-masing, kemudian pilih jawabannya dengan cara menyilang jawaban yang kalian anggap benar. Coba kerjakan. Bukunya ditutup untuk mengerjakan ini. Nah, kerjakan dengan waktu sudah habis. Silahkan letakkan di depan meja, nanti Bapak akan mengumpulkan. Kemudian hasil dari LKPD ini nanti dibagikan minggu depan. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagikan tugas untuk kalian melakukan diskusi. Kerjakan dengan kawannya, nanti satu kelompok itu 1 atau 2 orang maju ke depan untuk menjawab soal hasil diskusi tersebut. Ya, sudah. Silahkan dikerjakan.
kalau sudah selesai di belak sekali. Saya ingin 3 kelompok mewakili untuk menjawab pertanyaan dari diskusi kita hari ini. Coba dari kelompok 1, siapa yang mewakili maju ke depan untuk menjawab soal nomor 1? Silahkan maju ke depan. Coba menghadap sana Mas, menghadap sana. Coba. Soal nomor 1, jelaskan bagaimana proses Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah. Sementara kaum muslimin mencalonkan Abu Bakar, akan tetapi umat tidak disalahkan. Maka dengan suara yang lantang beliau Abu Bakar sebagai khalifah diikuti oleh Abu Bakar, sehingga terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Luar biasa, kasih tepuk. Terima kasih untuk wakil kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Soalnya adalah apa saja prestasi Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Kawan-kawan, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar berhasil mengukir prestasinya sebagai berikut. 1. Menerbitkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. 2. Menerbitkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. 3. Menumpas gerakan nabi palsu. 4. Membukukan Al-Quran. Baik, luar biasa. Kasih tepuk. Untuk selanjutnya, coba kelompok 3. Soalnya adalah jelaskan bagaimana proses Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah. Baiklah kawan-kawan, saya akan membacakan gerakan hasil diskusi kelompok kami. Umar menjadi khalifah melalui wasiat yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar. Sebelum meninggal pada 8 Juni akhir tahun 13 Hijriah, sebelum meninggal Abu Bakar sempat berbaring sakit di kediamannya. Dia kemudian memanggil sejumlah sahabat untuk yang akan melakukan Islam selanjutnya. Sebenarnya Abu Bakar telah yakin akan memilih Umar sebagai penggantinya, akan tetapi dia tetap meminta pertimbangan kepada Tuhan saja. Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan bin Ubaidillah. Setelah musyawarah, semua sahabat sepakat bahwa Umar bin Khattab ditunjuk sebagai khalifah selanjutnya, menggantikan Abu Bakar. Kasih tepuk untuk kelompok 3. Baik, anak-anak, proses belajar kita hari ini sudah selesai. Sebelum saya akhiri, minggu depan kita akan membahas Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum Bapak tutup, mari sama-sama kita simpulkan. Yang pertama,
prestasi Abu Bakar As-Siddiq itu yang pertama adalah memerangi kaum murtad. Yang kedua, membukukan atau kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Jasa dari Umar bin Khattab yang paling utama dan sampai hari ini masih dipakai oleh umat Islam adalah kalender Hijriah. Baik, itu materi belajar kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mari sama-sama kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggal pada 8 Juni akhir tahun 13 Hijriah, sebelum meninggal Abu Bakar sempat berbaring sakit di kemudian kembali